karena pada waktu itu saya tidak berani menunjukkan karya saya ke orang lain. Saat itu saya sedang down yang amat sangat. Saya kehilangan seorang kekasih. Saya mengalami patah yang luar biasa saat itu ya. Tidak ada harapan, saya tidak merasa semangat sama sekali. Melihat sesama teman pun, kalau saya dulu ceria, itu menjadi tidak. Tapi kemudian hobi saya yang dari kecil, menulis buku harian, itu berlanjut. Akhirnya saya buat sebuah cerita, bapak yang melayani di Perbus, itu mesti tahu, Mbak sudah terbit lagi. Nah, saya senang sekali. Nah, itu termasuk, oh kalau tulisan saya nggak datang kok ada yang kangen ya. Menurut saya menulis itu adalah nafas hidup saya, bagaikan nafas hidup saya. Kalau saya tidak menulis, saya stres. Ya, saya merasa sangat tertekan dan itu pernah saya alami. Hesti Indra Widajati, saya seorang guru dan mulai tahun 2007 hingga sekarang ini saya mengajar di SMPN Dua Papar. Nah, saya merasa nyaman sekali di SMPN Dua Papar karena kami seluruh warga sekolah itu kompak, jadi tidak hanya guru tapi semua guru karyawan kami memang bersepakat bahwa itu adalah suatu pengabdian di mana kami tidak hanya mentransfer ilmu, tapi kami juga menjadi pembimbing, bahkan teman curhat bagi siswa saya, ya, bagi siswa kami, dan dari situ kami bisa membimbing mereka menjadi lebih baik lagi. Saya merasakan itu pekerjaan yang sangat asik karena yang saya hadapi seorang manusia. Jadi seorang manusia di mana dia dari basic keluarga yang sangat beragam dengan sangat beragam masalah ada pada mereka. Jadi kalau saya saat ini enjoy, saya merasa senang menjadi seorang guru, itu sebenarnya suatu proses. Jadi dulu dari tidak suka, pernah pada waktu pertama menjadi guru itu saya sempat berlinang air mata ketika murid saya ramai sendiri. Jadi saya merasa, kok saya tidak dianggap ya, saya tidak berguna. Tapi kemudian dari pengalaman-pengalaman itu, saya belajar bagaimana saya memanusiakan seorang manusia. Karena siswa saya walaupun jarak usianya jauh, tapi dia tetap punya banyak keinginan, dia mungkin nakal itu karena banyak masalah dan sebagainya. Ternyata memang banyak siswa yang menanggung beban yang kita tidak pernah sangka ya dalam keluarganya, dan itu mempengaruhi bagaimana cara mereka berinteraksi di sekolah juga. Nah, ternyata saya sangat menyukai dunia guru ini ya, karena saya bisa berinteraksi, bisa menjadi teman curhat. Jadi ketika kita mengajar itu tidak hanya mengajar, misalnya sedang praktek di laboratorium. Nah, itu tanpa sadar anak-anak itu mesti berbincang. Tanpa sadar berbincang, lah dari situ kita bisa masuk untuk memberikan edukasi kepada mereka. Ada impian saya sejak kecil, saya ingin punya buku. Itu impian saya sejak kecil. Kalau saya melihat buku, saya memang suka membaca. Pada waktu itu kebetulan dari nenek, dari keluarga juga ada mendukung hobi itu. Saya kalau melihat buku, saya dulu bertanya pada waktu saya kecil, kok bisa ya orang buat buku itu, bagaimana caranya? Betapa senangnya kalau kita bisa punya sebuah buku, minimal untuk diri kita sendiri itu sebuah hal yang menurut saya luar biasa. Nah, itu impian saya sejak kecil dulu, sampai kemudian saya tua, saya sebut diri saya tua karena itu baru tercapai ketika usia saya sekitaran 49 tahun. Nah, jadi saya merasa, wah, tapi tidak ada yang terlambat ketika kita memulai sesuatu. Nah, saya proses itu cukup panjang karena pada waktu itu saya tidak berani menunjukkan karya saya ke orang lain. Nah, ketika saya sudah kuliah, salah satu
teman kuliah saya itu mengatakan kalau ini tidak dikirim ke media massa, bagaimana orang lain membaca? Saya tetap tidak berani. Nah, suatu ketika saat itu saya sedang down yang amat sangat. Saya kehilangan seorang kekasih. Saya mengalami patah yang luar biasa saat itu ya. Karena suatu hal kami yang awalnya bersama menjadi tidak bersama, itu sangat menyakitkan dan saya merasa tidak berarti sama sekali. Nah, dari situlah hari-hari saya menjadi hari yang sangat buruk. Hari yang sangat buruk, hari yang membuat saya putus asa, air mata sudah tidak terukur lagi. Saya kok hanya berbaring-baring, nanti jamnya kuliah, saya kuliah, habis itu berbaring lagi, tidak ada harapan, saya tidak merasa semangat sama sekali. Melihat sesama teman pun, kalau saya dulu ceria, itu menjadi tidak. Tapi kemudian hobi saya yang dari kecil, menulis buku harian, itu berlanjut. Akhirnya saya buat sebuah cerita, saya mencoba mengirimkan. Dan kebetulan dimuat. Pertama kali saya kirim, saya dimuat, cerita itu dimuat. Nah, itu menjadi menumbuhkan semangat saya, menumbuhkan semuanya. Sehingga saat itu, walaupun saya sedang patah hati, ada sisi lain yang membuat saya merasa hidup kembali. Dengan menulis itu, saya merasa segala beban itu bisa tersalurkan karena dalam menulis, basic seorang penulis, pengalaman pribadinya itu tentu akan mempengaruhi tulisan. Termasuk ketika saya menulis cerita patah hati, itu aslinya cerita saya sendiri, tapi kan saya olah, saya ramu, saya olah bagaimana itu tidak terlihat cerita saya. Nah, dari situ saya keterusan, HR demi HR saya terima. Saya menulis dalam dua bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, ketika cerita saya dimuat di majalah Aneka, wah, saya lebih senang lagi karena itu nasional, yang maksudnya di antara remaja, di dunia remaja saat itu ngetren banget majalah itu. Jadi kalau saya pulang kampung, saya pulang ke Kediri, itu selain mengambil jatah dari orang tua, saya juga mengambil di kantor pos. Pada waktu itu masih weso, belum ada dompet dan sebagainya pada waktu itu. Jadi saya mengumpulkan HR saya dan itu sangat menyenangkan. Nah, proses itu saya lalui tidak mudah karena ada di mana saya merasa tidak nyaman, di mana saya merasa kadang-kadang kehilangan ide dan sebagainya. Tetapi teman-teman saya terutama mendukung bagaimana saya bisa terus menulis. Kadang-kadang teman-teman itu dulu sewaktu kuliah, kami pergi ke suatu tempat, teman-teman mengatakan, ayo kita mencarikan ide bagi si Hesti. Dari situ saya merasa bahwa dukungan-dukungan itu membuat saya lebih senang untuk menulis. Sampai kemudian saya kumpulkan menjadi sebuah buku, walaupun masih ada yang lain yang belum sempat saya kumpulkan. Yang motivator saya banyak. Jadi ada keluarga dan juga teman-teman saya. Ketika misalnya saya lama tidak menulis atau beberapa saat tidak menulis, pasti ada yang menanyakan. Nah, kebetulan di perpustakaan kampus juga kan ada majalah Jayabaya, ada majalah Penyebar Semangat. Nah, itu bapak yang melayani di perpus itu mesti tahu ketika cerita saya diterbitkan, saya baru akan pinjam buku, begitu sudah diinformasikan, Mbak sudah terbit lagi. Nah, saya senang sekali. Nah, itu termasuk motivator yang membuat saya enjoy menulis. Karena saya merasa, oh kalau tulisan saya nggak datang kok ada yang kangen ya. Nah, itu membuat saya lebih menikmati menulis. Menurut saya, menulis itu adalah nafas hidup saya, bagaikan nafas hidup saya. Kalau saya tidak menulis, saya stres. Ya, saya merasa sangat tertekan dan itu pernah saya alami ketika saya vakum. Jadi menulis itu ibarat orang makan, orang bernafas, orang minum bagi saya. Minimal kalau saya sedang tidak mood untuk menulis yang besar, misalnya melanjutkan novel yang saya tayang di KPM Hub, jadi aplikasi menulis di situ online.
kalau saya sedang tidak mood menulis yang besar maksud saya, nah itu minimal buku harian atau status WA ya itu bisa jadi media untuk menyalurkan keinginan untuk menulis. Dan kalau tidak menulis, saya merasa benar-benar tertekan, dan itu pernah saya alami ketika suami saya sakit. Pada waktu itu suami saya sakit parah, nah itu saya tidak bisa menulis, bahkan membuat satu kalimat yang baik pun saya tidak bisa. Otak saya benar-benar merasa tumpul. Itu saya sangat tertekan, dan itu saya alami sekitar 3 tahun. Saya vakum, tidak menulis. Nah, ketika saya sudah bisa menulis kembali, saya seperti menemukan hidup saya lagi. Jadi menulis bagi saya itu seperti nafas hidup. Dan menulis bagi saya itu adalah sebuah kegiatan edukasi juga, karena dengan menulis kita bisa membagikan baik pengalaman hidup maupun prinsip-prinsip hidup, dan juga membantu membangun karakter bagi pembaca. Kalau saya terutama sasarannya kan remaja. Nah, dari sebuah cerpen pun, misalnya cerpen cerita pendek yang saya buat, di situ pasti ada saya selipkan misalnya tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, atau bagaimana dengan sesama, ketika moral apa yang harus mereka punyai, hal-hal apa yang tidak yang bertentangan dengan norma, apa itu diselipkan supaya di dalam cerita itu tidak hanya sekedar cerita, tapi bisa menjadi pengalaman batin bagi orang lain. Nah, itu saya sangat suka. Untuk membuat buku, contohnya ini saya buat, ini ada sejarahnya. Buku Lintang ing Langit Ati ini adalah kumpulan cerita pendek dalam bahasa Jawa yang saya rangkum semuanya di sini. Sebagian dari karya-karya saya mulai tahun 95 itu. Nah, tapi awalnya saya berani membuat buku ini karena saya sudah menghubungi redaktur senior di majalah Jaya. Saya konsultasi bagaimana ketika saya akan mengumpulkan karya-karya saya menjadi sebuah buku, apakah saya harus izin bertulis dahulu atau bagaimana. Nah, Pak Widodo Basuki, redaktur senior itu mengatakan, udah langsung aja dikirim ke penerbit gitu. Nah, itu membuat saya bergerak. Saat itu pandemi, kami pembelajaran daring ya, online. Nah, online dari jam 7 anak-anak daring itu jam 9 sudah selesai. Waktu saya sangat-sangat longgar. Jadi di rumah pada waktu awal pandemi kita kan nggak boleh kemana-mana ya, kita nggak boleh berinteraksi yang lebih, kita nggak boleh kemana-mana. Jadi saya hanya di rumah sambil mengajar itu. Kalau sudah selesai mengajar, pekerjaan rumah sudah selesai, saya diem, nggak enak, nggak nyaman. Lalu lahirlah buku ini. Jadi buku ini lahir di masa awal pandemi, ketika saya jenuh di rumah, saya bosan di rumah. Lalu saya buku ini sekitar 2 bulan. Ya, tapi ada satu buku yang saya tulis yang saat ini kurang 1 bab. Kalau itu tentang bukan sebuah cerpen, tapi tentang bagaimana kita mengenal fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kurang 1 bab, dan itu agak lama, saya sekitar 5 bulan lebih kurang 1 bab itu. Jadi antara 2 bulan itu sebuah buku saya tulis. Saya memilih Satria Publishing karena sebelumnya saya sudah browsing di internet ya. Saya sebelum mengirimkan karya itu saya sudah browsing, ada macam-macam penerbit di situ. Nah, saya juga lihat buku-buku yang di karya penulis-penulis yang bergabung di Satria Publishing di situ, dan saya lihat kok menurut saya buku saya kirimkan ke sana. Nah, kebetulan ada dekat ya, ada jarak yang dekat dengan kantor redaksi Satria Publishing dengan rumah saya. Nah, itu sangat menguntungkan. Lalu saya kirimkan ke sana, saya hubungi pada waktu itu Mbak Tika. Nah setelah buku itu terproses dan menjadi sebuah buku,
Nah, saya ketagihan mengirimkan ke sana lagi. Dan saat ini sedang saya siapkan. Mohon maaf jika agak lama yang buku yang kedua itu. Jadi itu, saya sudah survei duluan ya, karena saya melihat Satria Publishing di situ profesional, jadi saya mengirimkan ke Satria Publishing. Ya, bagi generasi muda kreatif, saya yakin generasi sekarang itu lebih luar biasa lagi ya, terutama berbagai fasilitas ada, penguasaan teknologi informasi juga pasti lebih ya. Nah, di situ alangkah lebih bagusnya kalau para generasi muda tidak kehilangan semangat, walaupun mungkin kondisi saat ini banyak tekanan, tapi tidak hilang semangat dan kita bisa mencari celah-celah yang kita bisa bergerak keluar walaupun kita berada dalam kesukaran. Ada banyak hal yang membuat para generasi muda itu, sebagian generasi muda itu merasa dalam kondisi tertekan, tetapi kita harus tetap, selain kita semangat, kita juga punya suatu visi misi supaya mimpi bisa terwujud.